Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 1 Oktober 2023, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Everlasting Covenant. Dan seperti biasa, teman-teman, kita akan uh, meminta bimbingan Roh Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kasih sayang Tuhan, perlindungan yang telah menjadi bagian kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pada saat ini memberkati kami dengan kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan, agar supaya kami mengerti demi kebaikan kami dan persiapan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah, dan terima kasih untuk Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami apa itu kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati juga jaringan internet dimanapun kami berada, supaya kami boleh mengikuti Zoom ini dengan baik. Dan terima kasih Tuhan untuk memberkati juga saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant. Jadi kita telah sampai di poin ini ya, halaman 27.5 atau paragraf 5. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan mengulangi sedikit ya apa yang kita pelajari kemarin. Jadi teman-teman, yang kita pelajari kemarin adalah satu penyataan mengenai Injil ya, bahwa Injil adalah sebentar ya. Ya, jadi teman-teman, kemarin kita telah mempelajari ya mengenai uh, bahwa Injil adalah satu misteri mengenai kehidupan Yesus yang ada di dalam manusia ya. Dan kita belajar ya dengan membandingkan pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai mengapa mengapa misteri penebusan atau kuasa penebusan ya itu sama dengan kuasa penciptaan, atau bahkan bisa kita katakan lebih lagi ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dengan mempelajari ya pelajaran kemarin, bahwa kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu ya, atau kuasa yang telah dinyatakan Tuhan di dalam sejarah umat Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan lewat lagi ya, sebenarnya adalah satu kuasa yang yang bekerja di dalam diri manusia ya, yang bekerja di dalam diri manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan pribadi yang memiliki kuasa tersebut, sebentar ya,
Ya, ya, maaf teman-teman ada sedikit, halangan. Ya, jadi, eee, kita ulangi lagi ya, bahwa di awal pelajaran buku ini kita belajar mengenai kuasa penebusan itu sama dengan kuasa penciptaan. Dan itu kita telah mempelajari ya, bagaimana Wagoner tiba pada kesimpulan yang demikian ya, karena memang, dasar dari ayat-ayat yang dituliskan itu kita telah pelajari ya pada, eee, minggu-minggu, pada minggu-minggu yang lalu ya, pada waktu-waktu yang lalu kita telah mempelajari dan kuasa kuasa penebusan yang dinyatakan oleh Tuhan kita, itu sama dengan kuasa penciptaan atau kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam menciptakan ya, langit dan bumi, laut dan segala isinya, atau bahkan kuasa yang Tuhan telah nyatakan sepanjang sejarah umat Tuhan, kedahsyatan yang dinyatakan ya. Bahkan kemarin kita sempat, bicara mengenai Yahweh ya, yang menyatakan diri kepada bangsa Israel mulai dari sejarah, di Keluaran atau sejarah Musa ya, di mana, eee, Tuhan di dalam nama Yahweh itu menyatakan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa ya, di mana kesaksian dari, orang-orang Mesir belum pernah ada ya, Allah manapun yang melakukan perbuatan yang begitu dahsyat seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dan memang apa yang Tuhan telah tunjukkan ya kepada bangsa Israel dalam melepaskan bangsa Israel ke dari tanah Mesir ke Kanaan, ini merupakan satu pertunjukan kedahsyatan kuasa Tuhan yang maha dahsyat, teman-teman. Dan kalau mempelajari ya, pelajaran-pelajaran awal kita, itu merupakan teman-teman, eee, itu merupakan pertunjukan kuasa penebusan. Jadi apa yang Tuhan nyatakan mengenai, eee, kuasa-kuasa yang telah dinyatakan di dalam Alkitab, baik penciptaan atau kuasa apapun, itu adalah kuasa yang bekerja di dalam menebus umat manusia. Jadi kuasa penebusan itu bukan kuasa yang remeh-temeh atau hanya sekedar memberi kesan, apa ya, belas kasihan atau hanya hanya meng meng apa ya, membangkitkan rasa kasihan, "Wah, Tuhan Yesus disiksa, oh Tuhan Yesus di apa ya, eee dianiaya dan sampai mati." Itu lebih dari sekedar itu, teman-teman. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam penebusan sampai disalib, itu merupakan pertunjukan kemahakuasaan Tuhan yang paling dahsyat ya, melebihi semua pertunjukan. Kenapa? Karena itu yang akan kita pelajari sampai kekekalan ya. Dan kuasa yang bekerja bekerja di dalam Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menyatakan mujizat dan kehebatannya adalah kuasa yang sama yang Dia buat untuk menebus manusia. Dan teman-teman, yang kita pelajari ya pada kemarin hari adalah bagaimana ya misteri Injil adalah satu misteri mengenai pribadi Tuhan yang berdiam di dalam daging manusia. Jadi misteri Injil yang mengungkapkan kuasa Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah ya. Jadi kita bisa katakan kuasa yang menciptakan langit dan bumi yang telah ditunjukkan ya, yang telah ditunjukkan sepanjang sejarah umat Tuhan, ternyata teman-teman, kuasa tersebut berdiam di dalam daging manusia ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Dan kita telah Wagoner telah, memberikan dasar-dasarnya itu dari pengalaman Rasul Paulus, kenapa dia punya kuasa untuk memberitakan Injil, ya. Itu karena mengenai, eee, dia paham mengenai Injil itu sendiri dulu ya, dan pemahaman itu lebih dari sekedar Tuhan menyatakan sesuatu ya, atau penjelasan Injil kepada Rasul Paulus. Tetapi, pemahaman Rasul Paulus mengenai Injil itu lebih menyatakan sebuah misteri di mana Tuhan menyatakan diri di dalam dirinya. Jadi bukan hanya menyatakan kepadanya,
tapi menyatakan diri Tuhan di dalam dirinya, yaitu misteri Tuhan diam di dalam daging manusia. Nah, itu yang pertama ya, teman-teman. Penjelasan Wagoner mengenai misteri Tuhan diam di dalam daging manusia. Ini juga kita udah pelajari ya banyak di dalam buku Kabar Kesukaan. Dan kemudian kita belajar mengenai bagaimana inkarnasi Kristus di dalam daging manusia. Ini adalah satu bukti yang paling kuat mengenai satu misteri. Bahwa Tuhan itu bisa berdiam di dalam daging. Ya, dan manifestasi Kristus di dalam daging ini, teman-teman, atau reproduksi Kristus ilahi ya, satu yang ilahi di dalam daging ini, merupakan satu kabar baik atau Injil kepada kita manusia. Mengapa itu Injil? Kita sudah pelajari kemarin, karena selain itu, di dalam sejarah kita pelajari, itu adalah sesuatu yang dirindukan, dinubuatkan, dinyanyikan, yang dinanti-nantikan selama kurang lebih 4.000 tahun ya, dari Adam, dan 1.600 tahun dari Musa ya. Teman-teman, ini merupakan satu kesukaan ketika malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Yesus yang telah dirindukan atau yang telah dinanti-nantikan telah ada. Tetapi lebih dari satu kesukaan yang kita bisa lihat dalam sejarah manusia, tapi di dalam penyataan Kristus di dalam daging atau ilahi di dalam daging, dalam inkarnasi Kristus, kita belajar bahwa Tuhan ya yang memiliki jarak tak berhingga dengan manusia itu bisa menyatu ya, bisa menyatu di dalam daging manusia yang rusak di dalam dosa. Teman-teman, ini adalah satu kesukaan. Kenapa? Karena orang berdosa ya, setiap orang berdosa atau setiap orang yang punya pengalaman berdosa itu akan punya pengalaman merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, merasa Tuhan telah menolak saya. Itu adalah perasaan seperti Adam dan Hawa ya, ketika berdosa mereka ketakutan ketika mendengarkan langkah Tuhan. Tetapi teman-teman, langkah Tuhan yang mendatangi Adam dan Hawa bukan langkah untuk menghukum sebenarnya. Tapi langkah itu adalah langkah yang akan datang memberkati mereka. Hanya dosa yang telah mereka lakukan itu menyebabkan mereka menginterpretasi atau memahami Tuhan datang menghukum mereka. Dan teman-teman, misteri dari Injil yang kita pelajari, Tuhan diam di dalam daging mau menyatakan Tuhan itu bisa dekat dengan manusia di dalam keadaannya yang berdosa. Ini adalah satu kabar baik ya. Ini adalah satu kabar baik bahwa Tuhan itu bisa berdiam di dalam daging manusia. Dan teman-teman, apa kaitannya ya dengan pelajaran-pelajaran yang kita telah belajar sebelumnya ya mengenai kuasa penebusan sama dengan kuasa penciptaan atau kuasa penciptaan sama dengan kuasa penebusan? Coba teman-teman bayangkan kuasa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya dengan kedahsyatan dan kesempurnaan, kemudian yang telah ditunjukkan kepada bangsa Israel ketika melakukan pembebasan ya, bangsa Israel dari Mesir keluar ke tanah Kanaan, kuasa tersebut ternyata di dalam seluruh kepenuhannya berdiam di dalam diri manusia. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, kalau pekabaran ini yang dibawakan oleh Jones dan Wagoner adalah satu pekabaran yang memang menyatakan kuasa Roh Kudus dalam kepenuhan, ya kita udah nggak bisa apa ya, ya memang akan jadi demikian teman-teman, ya. Karena kita belajar sebuah misteri Injil atau misteri ilahi yang mampu mendekati manusia dan mampu menyelamatkan manusia dan mampu menciptakan kembali manusia yang rusak. Jadi teman-teman, dengan mempelajari ya, dengan mempelajari bahwa uh, Tuhan atau ilahi atau Kristus itu bisa berdiam di dalam diri manusia dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah menunjukkan kuasa kedahsyatannya, kemudian diam di dalam diri kita, ya. Semuanya bertujuan, teman-teman, untuk menyelamatkan kita dari dosa atau berkuasa. Tuhan yang sama berkuasa menciptakan kita kembali, ya, menjadi satu ciptaan baru dengan kuasa yang sama, teman-teman. Dan kita udah pelajari ya,
Ini telah dibuktikan ya oleh Rasul Paulus yang kemudian dieksposisi dengan sangat jelas ya oleh Wagoner. Teman-teman, bukankah satu hal yang luar biasa ya, satu hal yang luar biasa kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, ternyata Dia tidak jauh dari kita, bahkan diam di dalam diri kita, menyatu dengan daging kita. Aduh, ini satu hal yang luar biasa. Kalau di dalam tradisi, eee, spiritisme ya, mistisisme, teman-teman, kebetulan kita hidup dan tinggal, bahkan berkembang di, lingkungan yang banyak ya, banyak memahami hal itu atau mempraktekkan hal itu. Dan bagi mereka adalah semakin tinggi level energi dari mistik ya, mistik atau mustika teman-teman, itu ada batu ya atau cincin atau ikat-ikat, itu memiliki level energi ya, memiliki level energi yang mereka yakini itu bisa melindungi mereka, dari apa ya, dari orang-orang yang jahat, dari, barang tajam, bisa melindungi mereka dari kuasa-kuasa kegelapan, bisa mendatangkan, keberuntungan, dan lain sebagainya. Teman-teman, di dunia mistik seperti itu ya, bagi mereka semakin tinggi level level apa ya, level kekuatan atau energi dari mustika atau mistik yang mereka miliki, itu semakin mereka apa ya, bangga dan senang sekali, dan semakin berkuasalah orang demikian. Nah, teman-teman, dengan mempelajari ini hanya perbandingan ya, teman-teman, ini hanya perbandingan. Untuk kita yang mempelajari Injil, Pekabaran 1888, kita bisa pastikan kita sama sekali tidak membutuhkan hal demikian. Kenapa? Karena energi yang kita miliki itu melebihi level apapun, teman-teman. Jadi kalau energi itu punya, ukuran ya, punya tingkatan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menebus kita, itu level energinya tidak terukur, teman-teman. Dan Tuhan yang menciptakan dan menebus kita, itu berdiam di dalam diri kita, teman-teman. Untuk apa? Ya untuk kepentingan kita sebenarnya. Jadi ini satu kesukaan yang luar biasa, teman-teman. Sama seperti di dunia mistik tersebut ya, kalau mereka mendapatkan mustika dengan level energi tingkat tinggi, waduh, senangnya minta ampun. Bahkan, di dalam dunia demikian, teman-teman, mereka bisa membeli dengan harga yang sangat mahal. Harganya bisa sampai triliunan loh. Untuk, mistik-mistik dengan level energi yang sangat tinggi, itu bisa dibayar dengan harga triliunan. Jadi teman-teman, coba bayangkan, kita memiliki satu pribadi yang berdiam di dalam diri kita, yang levelnya melebihi level apapun. Jadi, betapa, apa ya, betapa bersukanya seharusnya kita, teman-teman. Jadi, eee, itulah ya kira-kira yang kita pelajari kemarin. Jadi, berdiamnya Kristus di dalam diri manusia atau ilahi, pribadi ilahi di dalam diri manusia adalah satu kabar kesukaan ya, satu berkat, kesukaan yang luar biasa, itu menjadi Injil buat kita semua, teman-teman. Dan kuasa tersebut tujuannya adalah demi kepentingan kita untuk keselamatan dan kemuliaan. Jadi bagaimana Tuhan mau kembalikan kita pada kemuliaan yang telah hilang, itulah Tuhan memberikan dirinya berdiam di dalam daging kita. Dan teman-teman, kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai, bagaimana ya, apa yang menggerakkan Tuhan sehingga itu terjadi dan bagaimana itu ya, teman-teman. Hmm, di sini ada Saudara Yenis Lamatuju ya. Ini Saudara John, ya, Saudara John ini tahu persis ya kalau kita bicara tentang, mistik ya.
Dan kalau memiliki level-level mistik yang, wah, itu kebanggaannya dan kesukaannya itu luar biasa. Nah, teman-teman, kita nggak butuh itu ya. Kita oleh Injil, ya, oleh Injil kita dikasih tahu bahwa, waduh, luar biasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi, ya, berdiam di dalam diri kita. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengalami kekuatan-kekuatan yang diam di dalam diri kita, atau paling tidak, ya, kita bisa menjalani kehidupan yang sama persis dengan apa yang dijalani oleh rasul-rasul maupun nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Itu bukan suatu cerita yang, apa ya, bisa dibilang fiksi belaka, teman-teman. Atau hanya cerita anak-anak waktu kita mau tidur ya, waktu kita masih kecil. Teman-teman, dengan mempelajari rahasia ini, itu sebenarnya adalah satu kenyataan yang, tidak tidak bisa dihindari oleh orang-orang yang memahami misteri ilahi yang, telah dinyatakan Tuhan lewat pekabaran yang sedang kita pelajari. Jadi teman-teman, kemarin kita telah sampai sini, ya, tapi sebelum kita akan mundur sedikit ya, ya. Jadi semua ini ditunjukkan oleh rasul ketika dia mengatakan bahwa memberitakan kekayaan, kita lanjut ya sekarang teman-teman, ke materi yang sedang kita pelajari. Jadi semua ini ditunjukkan oleh rasul ketika dia mengatakan bahwa memberitakan kekayaan Kristus yang tak terduga adalah membuat semua orang melihat apakah persekutuan rahasia yang sejak awal dunia tersembunyi di dalam Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Jadi apa yang kita pelajari kemarin ya teman-teman, itu merupakan satu pelajaran mengenai persekutuan rahasia ya antara Tuhan dengan manusia yang disembunyikan sejak awal dunia, tapi melalui pengalaman Rasul Paulus itu digerakkan oleh Tuhan ya untuk menyatakan rahasia tersebut. Jadi eh, Rasul Paulus diutus oleh Tuhan atau ditunjuk oleh Tuhan untuk menyatakan apa rahasia yang telah didiamkan sejak dunia dijadikan ya, yang tersembunyi di dalam Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang kita belajar mengenai persekutuan misteri ya. Dalam bagian kitab suci berikut, kita memiliki rincian misteri ini. Jadi bagaimana kita belajar tentang misteri Kristus diam ya di dalam diri manusia, atau persekutuan ya, persekutuan rahasia antara Tuhan dengan manusia. Dalam bagian kitab suci berikut, kita memiliki rincian misteri ini yang diringkas dengan baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga melalui Yesus Kristus. Teman-teman, ini ayat pertama ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga melalui Yesus Kristus. Jadi teman-teman, dengan berdiamnya Kristus di dalam surga, bukan di dalam surga, di dalam diri kita, Paulus berani membuat pernyataan ini, teman-teman. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan ya, yang telah mengaruniakan segala berkat rohani. Jadi teman-teman, berapa banyak berkat rohani yang Tuhan berikan ya dalam ayat ini? Apakah sedikit atau hanya sebagian? Teman-teman, di dalam pelajaran ini kita belajar mengenai di dalam pelajaran ini kita belajar ketika
Tuhan berdiam di dalam diri kita, ya, maka berapa banyak berkat yang Tuhan telah berikan dengan berdiamnya Kristus di dalam diri kita. Teman-teman, dalam ayat ini kita belajar segala berkat rohani yang ada di dalam surga, ya, telah dikaruniakan. Bukan akan dikaruniakan, ya. Ini telah dikaruniakan. Jadi, sebentar ya teman-teman. Jadi teman-teman, berapa banyak berkat yang telah diberikan oleh Tuhan, ya, melalui berdiamnya Kristus di dalam diri kita. Teman-teman, itu bukan berkat yang sedikit, tapi segala berkat. Dan apakah akan diberikan? Atau ada satu persyaratan tertentu baru itu diberikan? Teman-teman, dalam ayat ini sangat jelas ya. Jadi terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga melalui Yesus Kristus. Jadi semua berkat rohani yang mungkin Tuhan berikan kepada manusia yang ada di sorga itu telah diberikan melalui kepada kita melalui Yesus Kristus. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Aduh, teman-teman. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam Kristus yang dianugerahkan kepada kita, yang berdiam di dalam diri kita, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi teman-teman, di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan mengenai keberadaan kita yang berdosa. Bagi Tuhan, Tuhan telah memilih dan menetapkan kita supaya kita kudus, tak bercacat di hadapan dirinya. Aduh, di dalam kasih. Ini adalah satu berkat yang luar biasa ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, apa yang melatar belakangi pikiran Tuhan ketika mengaruniakan Kristus ya? Bagaimana misteri Kristus diam di dalam diri manusia, kita satu persatu ya teman-teman, satu persatu di dalam ayat-ayat yang Wagoner sedang nyatakan ini, kita melihat bagaimana Tuhan, bagaimana bagaimana pikiran Tuhan yang sesungguhnya melihat manusia, ya. Kemudian, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi teman-teman, Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk mengadopsi kita menjadi anak-anaknya atau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi oleh karena Kristus ya yang telah dikaruniakan kepada kita, Ia telah tentukan dari semula. Aduh, teman-teman. Jadi Tuhan itu bukan eh, apa ya, bertindak belakangan ya. Ada satu insiden, oh iya iya, saya baru melakukan tindakan. Tapi Tuhan yang kita miliki, teman-teman, di dalam mengangkat kita sebagai dari keadaan berdosa menjadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan, itu telah ditentukan oleh Tuhan, oleh Bapa kita melalui Yesus Kristus. Dan untuk memastikan itu, teman-teman, bagaimana Tuhan menentukan kita, itu yang Tuhan karuniakan. Yesus Kristus itu yang dikaruniakan kepada kita untuk memastikan pengangkatan kita ya, teman-teman. Jadi Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk mengadopsi kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, ya, untuk kepujian kemuliaan kasih karunia-Nya. Jadi teman-teman, eh, banyak di antara kita ya, atau manusia pada umumnya itu melakukan satu tindakan
pertolongan, tindakan penyelamatan itu setelah ada satu keadaan ya, satu keadaan yang perlu diselamatkan. Tapi Tuhan yang kita miliki teman-teman, sebelum itu terjadi ya, Tuhan telah mempersiapkan. Jadi teman-teman, bagaimana kita melihat Tuhan yang eee, terhadap kejatuhan kita dan seluruh kejahatan kita telah mengantisipasi ya, semua kebaikan yang mungkin kita miliki. Aduh, ini luar biasa teman-teman, kita belajar tentang, siapa Tuhan di sini ya, melalui, eee, dikaruniakannya Yesus Kristus kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya adalah, di mana Dia telah membuat kita diterima di dalam kasih-Nya. Teman-teman sekali lagi ya, ini kata, apa ya, kata, eee, keterangan waktu di sini, ini harus dicermati baik-baik teman. Ini teman-teman ya, ini bukan bukan apa yang Tuhan mau buat, itu bukan akan, tetapi telah, ya. Di mana Dia telah membuat kita diterima di dalam yang kekasih, yang terkasih, di dalam Dia. Jadi teman-teman, Tuhan menerima kita itu bukan pada saat Yesus berkorban, disalib untuk kita, ya. Jadi karena Yesus berkorban, disalib untuk kita, pengorbanan Yesus telah menenangkan hati dari Bapa yang mungkin kita anggap marah kepada kita. Teman-teman, tidak demikian ya, itu jauh dari demikian. Dan kita akan lihat sebentar ya, bagaimana Tuhan menyatakan diri, sebagai Tuhan yang mengantisipasi kejatuhan manusia ya, di mana Dia telah membuat kita diterima di dalam yang terkasih. Dia yang buat, Bapa yang buat teman-teman. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan melalui darah-Nya ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia di mana Dia melimpahkan kepada kita segala akal budi dan kebijaksanaan. Aduh, ini luar biasa. Jadi, teman-teman, Tuhan telah membuat kita diterima di dalam yang terkasih. Di dalam Dia, di dalam Yesus ini ya, kita memiliki penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan. Jadi penebusan dan pengampunan dosa itu sama ya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, di mana Dia melimpahkan kita segala akal budi dan kebijaksanaan. Aduh, luar biasa. Ini berkat-berkat yang kita miliki, teman-teman, dalam persekutuan, ya. Misteri Kristus diam di dalam diri kita. Dan bagaimana Tuhan mau membuat itu bukan rencana belakangan ya, teman-teman. Kemudian ayat selanjutnya, ini Tuhan ya, telah memberitahukan kepada kita misteri kehendaknya sesuai dengan kesukaan yang telah ditetapkan dalam dirinya sendiri. Aduh, jadi teman-teman, artinya semua yang Tuhan buat itu adalah dirinya sendiri, memang demikian. Aduh, luar biasa ini. Jadi bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, bagaimana Tuhan membuat persiapan, bagaimana Tuhan mengantisipasi, bagaimana Tuhan menetapkan sebenarnya manusia untuk diselamatkan, itu teman-teman bukan ada sesuatu di luar Tuhan yang membuat Tuhan berubah ya jadi jahat dari mungkin marah ya atau jahat kemudian jadi baik. Enggak demikian teman-teman, tapi memang Tuhan demikian. Kemudian kita lanjut ya pada ayat selanjutnya. Sebagai persiapan dari kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Dia sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi teman-teman, ini berkat yang kita akan miliki atau ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan mengenai apa sih ya, atau bagaimana sih mengenai misteri Kristus diam di dalam diri manusia. Bahkan di dalam Dia yang di dalamnya kita memperoleh warisan ya. Telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Aduh.
Ini luar biasa ini teman-teman. Jadi warisan, kita telah mempelajari ya warisan ini. Warisan ini ada beberapa ya dalam buku Kabar Kesukaan. Jadi ada kebenaran, ada hidup kekal, dan ada tempat untuk hidup kekal, dan ada Roh Kudus ya. Ini ada warisan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kemudian di sini ya kita baca, bahkan di dalam Dia, di dalam Kristus, yang di dalamnya kita memperoleh warisan ya. Jadi misteri Kristus yang diam di dalam diri kita, tujuannya untuk apa? Supaya kita memperoleh warisan ya. Telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan Dia ya, yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Jadi teman-teman, bagaimana manusia berdosa bisa memiliki Roh Kudus? Bagaimana manusia berdosa bisa memiliki kebenaran Kristus? Bagaimana manusia berdosa bisa memiliki hidup yang kekal dan tempat untuk hidup yang kekal? Ini telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan dari Tuhan itu sendiri yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya sesuai dengan kesukaannya kalau di ayat yang lain ya. Jadi teman-teman, apa yang menjadi pikiran Tuhan ketika melihat manusia berdosa dari pernyataan misteri Injil, ya, misteri Injil dalam penyataan misteri Injil atau pelajaran tentang misteri Injil, Kristus diam di dalam diri manusia, kita melihat gambaran Tuhan yang, aduh, luar biasa. Semoga ini menjadi renungan kita dan banyak mengubah diri kita. Teman-teman, kita tahu bersama ya bahwa di dalam pelajaran di dalam Roh Nubuat kita seringkali ya menemukan statement dengan memandang engkau akan diubahkan ya. Dan apa yang kita pandang itu sangat menentukan bagaimana kita sekarang ini. Jadi kalau kita memandang Tuhan yang salah, teman-teman, itu sangat sulit kita untuk berubah ya. Tetapi dalam misteri Injil yang sedang kita pelajari dari ayat-ayat yang Wagoner sedang nyatakan dalam buku ini, kita melihat bagaimana pikiran Tuhan terhadap kita sebagai manusia berdosa dan bagaimana rancangannya, pikirannya dalam menyelamatkan kita. Kita melihat Tuhan itu, aduh, luar biasa. Aduh, ini saya hanya bisa bilang teman-teman, kita semua alangkah baiknya menyediakan waktu untuk merenungkan ini ya. Karena ini ada kita mendapatkan satu gambaran Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Dan kita akan belajar ya selanjutnya teman-teman. Aduh. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan Joy. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi, waktu kemarin itu kita belajar bagaimana misteri itu kan, yang dulu tertutup sekarang sudah dinyatakan, yang dimana misterinya itu adalah Kristus di dalam kita. Nah, dan kemudian sekarang Wagner lagi mau kasih satu ayat yang Ebing lagi baca ini di Efesus 1 ya. Bagaimana kalau Tuhan itu di dalam kita. Jadi waktu Tuhan Yesus itu dinyatakan di dalam daging atau berdiam di dalam daging, inilah yang terjadi kepada kita manusia, yang mana semua berkat di surga itu dilimpahkan kepada kita. Nah, dan inilah yang kita lagi belajar bahwa apa sih yang akan kita peroleh, which is semua berkat itu, yang kalau Kristus dinyatakan di dalam kita atau Kristus dimanifestasikan dalam daging dan berdiam di dalam kita. Jadi yang kita sudah pelajari sampai ini ternyata sangat luar biasa ya, apa yang berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang saya sendiri teman-teman karena dari dulu kita belajar Injil
Injilnya bukan seperti yang diberitakan oleh Wagner sama Eti Jones ya, atau melalui pekabaran malaikat ketiga yang kita lagi pelajari. Nah, sekarang kita benar-benar mempelajari Injil yang sesungguhnya dan dinyatakan apa itu berkat atau apa misteri itu yang sudah dinyatakan kepada kita dan apa yang akan kita miliki seperti itu. Jadi yang kita miliki ini satu hal yang luar biasa, betul ya Edwin bilang, ini memang harus dibaca kembali dan direnungkan dan kita hayati ya. Oh ternyata ini yang akan kita peroleh gitu. Ternyata ini yang berkat yang Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan sangat luar biasa teman-teman. Dan di sini ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita itu tidak akan ada cacat atau dosa. Kemudian ada warisan yang akan diberikan, ya, warisan yang akan diberikan kepada kita. Dan tadi Ebing sudah kasih tahu ya, warisan itu adalah kehidupan kekal, Roh Kudus, dan juga tanah Eden kembali akan dikembalikan kepada kita, dan which is kita akan baca itu nanti ya. Jadi dan juga berkat-berkat yang lain yang dituliskan di ayat ini yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan terlebih Tuhan sudah mengadopsi kita sebagai anak. Nah, sekarang kalau misalnya kita diadopsi menjadi anak Tuhan, dan kita sudah belajar ya di buku Kabar Kesukaan dan lagi mau belajar sekarang, yang lagi sedang belajar. Kalau anak itu dia memiliki seluruh warisan dari orang tuanya. Nah, Yesus itu kan anak Bapa. Nah, kalau kita diangkat sebagai anak, apa yang dimiliki anak Bapak dimiliki juga sama anak gitu. Dan itulah berkat yang akan kita miliki, teman-teman. Jadi kalau kita pikirkan, apa sih Bapak di surga punya? Nah itu, kalau kita jadi anak, kita akan memiliki warisan itu. Aduh, luar biasa memang. Emang kalau kita mau pikir itu, kita punya pikiran manusia itu yang sangat terbatas, tidak bisa belum bisa untuk memikirkan apa sih yang Tuhan punya, dan kemudian kita akan memberi hal-hal itu. Nah, itulah berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Kristus, dan itulah misteri yang Tuhan lagi ungkapkan kepada kita, teman-teman. Penebusan dosa itu juga ya. Jadi, banyak hal yang Tuhan menyatakan kepada kita bahwa inilah berkat yang kalau misteri itu dinyatakan kepada kita, dan inilah berkat yang telah Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan tadi Eding sudah bilang, apakah saya harus melakukan ini itu untuk Tuhan mau memberikan berkatnya? Tuhan sudah berikan kepada kita itu, teman-teman, dan kita hanya menerima apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan menerima bahwa inilah Kristus yang dinyatakan kepada kita, misteri itu dinyatakan kepada kita, dan inilah berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita di saat kita mengerti apa sih yang kita terima di saat Tuhan dinyatakan di dalam daging, atau Tuhan diam di tengah-tengah kita. Ya, oke, mungkin itu aja, Bing. Thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman ini semakin jelas ya. Jadi pelajaran mengenai misteri Kristus diam di dalam diri manusia, mengapa itu teman-teman, dan bagaimana itu, untuk apa itu. Ini dari ayat-ayat yang kita telah baca tadi ya, kita belajar semua menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau mau bertanya? Dipersilakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya, teman-teman. Ini masih sama ya. Ini mengenai masih membicarakan mengenai persekutuan rahasia atau misteri persekutuan manusia dengan Tuhan, atau misteri Kristus diam di dalam daging manusia. Bahwa kita harus memuji kemuliaannya, yang pertama-tama percaya kepada Kristus. Kepadanya kamu juga percaya, ya. Setelah
itu kamu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu, ya. Ini setelah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan. Jadi teman-teman, kita percaya, ya, setelah kita mendengarkan firman, ya, teman-teman, kalaupun ada di antara kita ya yang punya keraguan-raguan atau bisa dibilang kurang iman atau tidak punya iman, cobalah diulang-ulangi ayat-ayat yang telah dipelajari tadi, teman-teman. Itu akan membangkitkan iman. Karena Injil keselamatan itu menghasilkan iman, teman-teman. Di dalam Dia, ya, di dalam Kristus yang diam di dalam diri kita, juga setelah itu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya. Jadi Kristus diam di dalam diri kita itu direpresentasikan oleh Roh Kudus, ya, teman-teman. Jadi di dalam Dia juga setelah itu kamu percaya, ya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang merupakan warisan kita yang sesungguhnya, ya, sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi teman-teman, seperti yang saya sudah katakan di atas tadi ya, bahwa Roh Kudus adalah salah satu dari apa yang Tuhan mau wariskan kepada kita. Dan itu dimungkinkan dengan berdiamnya Kristus di dalam diri manusia, teman-teman. Di mana Kristus diam di dalam diri kita, itu direpresentasikan oleh Roh Kudus, ya. Dan ini memungkinkan ya setiap orang di dunia ini memiliki Kristus di dalam dirinya, ya, oleh kehadiran Roh Kudus, ya, teman-teman. Jadi di dalam Dia juga setelah kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya, yang dijanjikan itu, yang merupakan warisan kita, yang sesungguhnya sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi teman-teman, Roh Kudus itu salah satu dari warisan yang dijanjikan. Tadi saya sempat sebutkan ya, ada kebenaran, ada hidup kekal, dan ada tempat hidup kekal. Jadi dengan memiliki Roh Kudus atau berdiamnya Kristus di dalam diri kita, penebusan ya, penebusan yang mungkin kita miliki itu akan kita miliki di dalam Kristus, teman-teman, ya. Jadi dengan memiliki Kristus yang diam di dalam diri kita, itu membuat kita bisa menerima seluruh penebusan yang mungkin dilakukan. Di mana kita akan mendapatkan kebenaran, kemudian hidup kekal, dan tempat untuk hidup kekal. Jadi ini jelas sekali ya, teman-teman. Oleh karena itu, saya tidak berhenti mengucap syukur untuk kamu, ya, menyebutkan kamu dalam doa-doa saya, supaya Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemuliaan, ya, mengaruniakan kepada kamu roh kebijaksanaan dan wahyu dalam pengetahuan akan Dia, ya. Mata pengertianmu menjadi terang, supaya mata pengertianmu menjadi terang, agar kamu mengetahui pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya, ya, sesuai dengan kuat kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus ketika Dia membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menempatkan Dia di sebelah kanannya sendiri di sorga. Aduh, teman-teman, ini luar biasa ini ayat-ayat ini. Jadi doa Paulus ya, teman-teman. Doa Paulus adalah supaya kita di sini ya, supaya Bapa Tuhan kita, Bapa kemuliaan mengaruniakan kepadamu roh kebijaksanaan, roh wahyu, ya, pengetahuan akan Dia, dalam pengetahuan akan Dia, supaya mata pengertian menjadi terang, dan supaya mengetahui pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kenapa Tuhan memanggil kita, teman-teman? Dan betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, ya.
Jadi teman-teman, ada kemuliaan, ya, betapa kayanya kemuliaan atau betapa mulianya kekayaan, ya, yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus atau warisan yang tadi kita bicarakan di atas ya, teman-teman. Itu bukan hal yang remeh-temeh, teman-teman. Kemudian dari sini teman-teman, Rasul Paulus mau menyatakan ini ya, betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Aduh, bagaimana kuasa penebusan yang bekerja di dalam diri kita, teman-teman? Apa yang membuat kita bisa bebas dari dosa? Ya, kuasa seperti apa yang Tuhan telah berikan ya untuk membebaskan manusia atau kita manusia dari dosa. Teman-teman, ini ya, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kuat kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika dia membangkitkan dia dari antara orang mati. Teman-teman, ini kita bisa bandingkan sedikit ya teman-teman. Bandingkan sedikit dengan kuasa yang mungkin dimiliki oleh Lucifer. Lucifer itu punya kuasa yang bisa dia lakukan ya apapun ya, apapun kecuali membangkitkan manusia dari kematian. Teman-teman, apa yang Yesus pernah lakukan, apa yang Tuhan pernah tunjukkan, sebenarnya Lucifer bisa buat di dunia ini ya. Hanya satu yang dia tidak bisa buat, teman-teman, yaitu membangkitkan manusia ya yang telah mati itu dibangkitkan. Itu Lucifer tidak ada kuasa. Teman-teman, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan berdiamnya Kristus di dalam diri kita, selain memastikan ya, memastikan kita memiliki satu kekayaan, kemuliaan yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus, kita memiliki satu kuasa ya yang begitu dahsyat ya, yang begitu dahsyat yang Tuhan mungkin berikan kepada kita, dan kuasa itu setara atau sama dengan kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Teman-teman, membangkitkan orang mati ya, itu adalah satu pertunjukan kuasa yang luar biasa. Tetapi bangkitnya Kristus dari kematian itu melebihi dari kebangkitan-kebangkitan yang terjadi seperti bangkitnya apa ya? Lazarus, seperti bangkitnya eh, apa ya? Ada orang-orang di Alkitab yang mati kemudian bangkit. Itu lebih dari itu, teman-teman. Kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan dari kematian kedua, teman-teman. Bagaimana maut ditaklukkan, ya, maut itu ditaklukkan, ini adalah satu hal yang karena kematian itu ada dua ya, teman-teman. Kematian yang seperti tidur dan kematian yang terakhir. Ya, kematian yang terakhir atau maut. Teman-teman, yang sering kita lihat ya, sering kita lihat bagaimana orang mati dibangkitkan, baik Kristus maupun Paulus, itu satu kebangkitan dari apa ya? Dari tidur, mati dalam pengertian tidur kemudian dibangkitkan. Tetapi teman-teman, kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu kebangkitan dari maut yang terakhir ya. Maut yang akan dialami oleh orang-orang jahat terakhir. Dan ini adalah satu kekuatan yang melebihi dari kekuatan-kekuatan yang Tuhan pernah nyatakan ketika membangkitkan orang mati, teman-teman. Jadi, kebangkitan Kristus itu dikerjakan oleh satu kuasa ya, atau oleh kekuasaan yang melebihi melebihi kuasa yang pernah ditunjukkan oleh Tuhan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman, kuasa yang diberikan kepada kita ya, bagi kita yang percaya ya, dan bagaimana kuasa itu, aduh, sesuai dengan kuat kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus ketika dia membangkitkan dia dari antara orang mati. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, diberikannya Kristus diam di dalam diri kita itu mengandung segala berkat yang ada di sorga yang mungkin dimiliki oleh manusia dan segala berkat yang mungkin Tuhan buat di dunia ini. Dan apa yang sedang kita pelajari hanyalah perincian, teman-teman, atau pendeskripsian dari berkat-berkat tersebut.
Jadi berdiamnya Kristus di dalam diri manusia, mengapa itu menjadi sebuah misteri Injil atau rahasia dari kabar baik? Karena memang sangat baik, teman-teman. Karena memang sangat baik ya. Jadi pelajaran mengenai Kristus diam di dalam diri manusia ini betul-betul memberikan satu kesukaan ya. Dari sini kita bisa memahami, aduh, luar biasa, luar biasa. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan ya? Karena ini ada poin-poin yang kita akan pelajari selanjutnya. Oke, kalau belum kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita lagi masih mempelajari mengenai bagaimana ya misteri Kristus diam dalam diri setiap manusia ya. Apa apa sih gunanya gitu? Mengapa demikian? Kita sedang belajar itu ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan mencatat poin yang berbeda dari pernyataan ini. Yang pertama, semua berkat diberikan kepada kita di dalam Kristus. Jadi teman-teman, dengan berdiamnya Kristus, ya, dengan berdiamnya Kristus di dalam diri kita, Tuhan memastikan semua berkat diberikan kepada kita di dalam Kristus. Dalam Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengerniakan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Dia. Aduh. Teman-teman pasti tahu ya cerita tentang bagaimana Abraham mau mengorbankan Ishak, ya, mau mengorbankan Ishak. Jadi Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah ya. Dan kemudian kita tahu bersama bahwa penantian ya, digenapinya perjanjian itu memakan waktu yang sangat lama sampai di titik baik Sarah maupun Abraham secara biologis tidak yakin lagi bahwa mereka akan bisa memiliki anak ya. Tapi karena perjanjian Tuhan, teman-teman, Tuhan memastikan ya mereka akan memiliki anak ya. Dan kita tahu bersama itu digenapi oleh Tuhan, dan baik Sarah maupun Abraham sangat bersukacita ketika memiliki anak tersebut ya. Apalagi anak itu tumbuh dengan manisnya di hadapan mereka sebagai anak yang takut akan Tuhan, penurut orang tua, yang memberikan kebaikan atau kemanisan ya kepada mereka sebagai orang tua. Dan kemudian teman-teman kita tahu bersama firman Tuhan datang kepada Abraham, Abraham korbankan anak itu. Teman-teman, dalam cerita yang kalau kita baca dalam sejarah para nabi ya, tulisan Ellen White, kita tahu bersama kurang lebih 3 hari Abraham melakukan perjalanan menuju gunung apa ya, Gunung Karmel kalau nggak salah ya. Melakukan perjalanan 3 hari menuju gunung ya untuk mengorbankan anak tersebut. Dan teman-teman, sepanjang perjalanan, ini Ellen White mengatakan, Abraham bergumul luar biasa. Sekiranya Abraham bersandar pada logika, bagaimana mungkin Tuhan mau memerintahkan membunuh anak yang dijanjikannya? Maka kemungkinan besar Abraham akan gagal, teman-teman. Abraham akan gagal. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan logis, wah ini tidak mungkin. Masa Tuhan memerintahkan untuk membunuh anak yang dia janjikan sendiri? Ini teman-teman, ini
level iman dari Abraham ya teman-teman. Jadi Abraham telah melampaui satu bentuk rasionalisasi manusia, telah mencapai satu level kepercayaan penuh kepada Tuhan, tapi Tuhan mau mengangkat Abraham untuk lebih ya, lebih ke arah itu ya. Jadi teman-teman, Abraham bergumul luar biasa ya, bagaimana mungkin ya, bagaimana bisa firman itu seperti itu ya. Dan teman-teman, singkat cerita, Abraham sampai di apa ya, di gunung tersebut dan kemudian akan menyembelih ya, menyembelih atau mengorbankan anaknya. Dan betapa hancurnya hati Abraham ya ketika mau mengorbankan anaknya. Yang kemudian kita tahu bersama itu dihalangi oleh Tuhan. Abraham, jangan lakukan itu dia atau hentikan itu. Aku telah mengetahui ya keadaan kamu yang sesungguhnya. Teman-teman, ini cerita yang sangat mengharukan ya, di mana Tuhan menghentikan Abraham untuk mengorbankan anaknya ya, anaknya yang tidak bersalah apa-apa. Tapi teman-teman, cerita ini sebenarnya adalah mau menjelaskan mengenai cerita yang sesungguhnya dari bagaimana Bapa mau mengorbankan anaknya yang tunggal kepada kita manusia. Teman-teman, kalau Abraham ya begitu berat mau mengorbankan ya anaknya yang tunggal, hampir-hampir tidak dapat Abraham melakukan. Tapi karena kepercayaan penuh kepada firman Tuhan, Abraham pada akhirnya melakukan firman tersebut, melakukan perintah tersebut, tapi ditahan oleh Tuhan. Tetapi teman-teman, cerita ini adalah gambaran dari Bapa mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, di mana persekutuan mereka telah berada dari kekekalan, persekutuan kasih yang begitu luar biasa, yang begitu dalam, begitu erat, ya, yang kemudian karena kita manusia berdosa, ini peristiwa cerita Abraham ini terulang, terjadi kepada Bapa dan anak, teman-teman. Dan kalau Abraham ditahan, tetapi kalau Bapa terhadap anak, itu tidak ditahan, teman-teman. Bapa sendiri yang harus membunuh anaknya yang kekasih karena dosa manusia, teman-teman. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat, aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, setelah kita mendengar ya penjelasan sedikit yang saya berikan, kita baca lagi ayat ini ya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu ya dengan cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan dia. Teman-teman, aduh ini luar biasa. Bagaimana misteri Kristus yang diam di dalam diri kita, ya, itu memberikan satu pengertian, teman-teman, yang sangat dalam tentang Tuhan, ya. Jadi teman-teman, kalau kalau Abraham ditahan, ya, kalau Abraham Tuhan tahan, Bapa sendiri terhadap Kristus yang telah menanggung semua dosa manusia, konsekuensinya harus ada kematian. Dan Bapa tidak menahan, teman-teman. Tetapi Bapa mengorbankan anaknya, artinya Bapa yang membunuh, teman-teman. Kematian Kristus itu terjadi karena Bapa. Dan ini sangat-sangat menyakitkan, teman-teman. Sebagaimana gambaran kecil kita bisa dapatkan ketika Abraham mau mengorbankan anaknya. Jadi teman-teman, ini luar biasa. Kalau Bapa sendiri mau mengorbankan anaknya demi kita, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan dia. Aduh, aduh luar biasa ini. Ini kuat sekali ini teman-teman. Ini kalau direnung-renungkan ya, orang yang tidak ada iman ini pasti akan ada iman. Orang yang tidak ada keberanian untuk percaya, coba ulang-ulangi ya ayat ini dan renungkan. Eh,
renungkan cerita Abraham, yang kemudian baca dan renungkan ayat ini, ada kesan yang sangat dalam, teman-teman. Jadi, apa yang kita bisa miliki ya di dalam berdiamnya Kristus di dalam diri kita, semua berkat, ya, semua berkat diberikan kepada kita di dalam Kristus. Dan kepastiannya adalah ketika ketika Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, Tuhan memastikan mungkin ya, sangat mungkin mengaruniakan segala sesuatu dengan cuma-cuma kepada kita. Aduh, luar biasa, teman-teman. Poin yang kedua adalah mengaruniakan segala sesuatu di dalam Kristus sesuai dengan fakta bahwa Dia telah memilih kita dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan ya oleh Roh Nubuat ya, ketika Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, ini adalah bukti kasih, ya, bukti kasih. Tapi pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukanlah pengorbanan yang sedang meredam, atau pengorbanan Yesus di kayu salib bukanlah sedang meredam atau meniadakan amarah dari Bapa, teman-teman. Tetapi pengorbanan Kristus di kayu salib karena memang Bapa begitu mengasihi, ya, begitu mengasihi. Dan ketika Dia mengaruniakan segala sesuatu di dalam Kristus, itu sesuai dengan fakta bahwa Dia telah memilih kita di dalam Dia, di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi teman-teman, ketika Tuhan menetapkan bahwa kita harus menerima segala sesuatu di dalam diri Kristus, itu bukan ada satu unsur di luar Bapa yang mempengaruhi Bapa sehingga Bapa melakukan itu. Jadi ketika Bapa mau mengaruniakan segala sesuatu di dalam Kristus, itu karena memang Bapa demikian, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Agar di dalam Dia kita memperoleh kekudusan. Jadi dikaruniakannya segala berkat ya, segala sesuatu kepada kita melalui Kristus, itu agar di dalam Dia kita memperoleh kekudusan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi teman-teman, rencana Tuhan bagi kita adalah kita itu diselamatkan, ditetapkan untuk selamat, bukan untuk dibinasakan. Inilah pikiran Tuhan, teman-teman. Bukan Tuhan itu masih bersifat netral dan bisa dipengaruhi oleh perbuatan baik kita atau perbuatan jahat kita. Tidak, teman-teman. Di dalam pikiran Tuhan mengenai manusia, apakah manusia ini benar atau manusia ini berdosa, di dalam pikiran Tuhan adalah Dia menetapkan kita ya untuk diberkati, ya, baik di dalam kebenaran maupun waktu kita dalam keadaan berdosa, untuk memperoleh keselamatan. Jadi, aduh, luar biasa, teman-teman. Ini persis ya, sama seperti cerita anak yang hilang, di mana pikiran Bapa tidak dipengaruhi oleh murtadnya anak yang hilang. Ini luar biasa, teman-teman. Kemudian ya, ini ada poin 3, teman-teman. Ini poin 3. Ini mungkin kontroversial ya, statement kontroversial dari Wagoner, ya. Tetapi teman-teman, dengan mempelajari tentang apa yang dipikirkan Tuhan terhadap manusia berdosa, bagaimana hati Tuhan ya, dari penyataan-penyataan yang kita pelajari di atas ya, bagaimana misteri Injil diungkapkan kepada kita dengan berdiamnya Kristus di dalam diri manusia. Teman-teman, poin 3 ini coba kita simak pelan-pelan ya. Dalam pilihan itu, takdir yang ditentukan bagi kita adalah bahwa kita akan menjadi anak-anaknya. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Dan di poin 6, teman-teman, akan lebih membuat kita sangat jelas ya. Jadi, dalam pilihan itu, takdir yang ditentukan bagi kita adalah bahwa kita akan menjadi anak-anaknya. Aduh, teman-teman, keselamatan yang apa ya, yang Tuhan inginkan ya, yang
akan dialami oleh manusia atau dialami oleh manusia, itu adalah kehendak, itu adalah pilihan, dan itu menentukan sebenarnya bagaimana manusia mau selamat. Dan teman-teman, kalau kita memahami Tuhan sampai pada pemikiran ini kata takdir, ini akan terjadi, teman-teman. Karena kebinasaan itu kalau kita belajar di Yohanes, bukan Yohanes ya, Hosea 4 ya, Hosea 4 ayat 6 atau 6 ayat 4, saya lupa persisnya, tapi di antara dua ayat itu, umatku binasa karena tidak mengenal. Jadi teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 3, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal. Ini bukan hanya sekedar mengenal seperti dalam perspektif Godhead ya, tapi mengenal Tuhan dalam pemikirannya. Ketika dia memberikan Kristus anaknya untuk kita. Dan ketika dia berdiam, ya ketika Kristus berdiam di dalam diri kita sebagai berkat yang begitu luar biasa, apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran Bapa ketika semua itu dilakukan? Teman-teman, ini ya, dalam pilihan itu ketika Tuhan menetapkan kita untuk diselamatkan, sebenarnya itu adalah bentuk takdir yang ditentukan bagi kita adalah bahwa kita akan menjadi anak-anaknya. Aduh, teman-teman, dalam pemahaman yang penuh ya mengenai siapa Tuhan, sebenarnya sangat sulit bagi manusia untuk mengalami yang namanya kebinasaan. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian, dengan demikian, dia menerima kita di dalam yang terkasih, Yesus Kristus. Aduh. Jadi teman-teman, setelah Tuhan menetapkan ya, bagaimana kita diselamatkan, dan itulah pikirannya, ya, itu yang diinginkannya. Dengan demikian, dia menerima kita dalam Yesus Kristus. Yang dimungkinkan bagaimana keselamatan itu terjadi, itu karena Bapa mengaruniakan Kristus kepada kita. Di dalam yang terkasih atau Yesus, kita memiliki penebusan melalui darahnya. Jadi teman-teman, semua berkat yang mungkin kita miliki ya melalui Yesus Kristus itu dimungkinkan melalui pengorbanan dari Yesus Kristus. Jadi tanpa pengorbanan Kristus itu tidak mungkin ya teman-teman. Dan melalui pengorbanan itu memastikan ya melalui darahnya memastikan kita menerima, dan itu semua pengorbanan itu mau menjelaskan kepada kita bagaimana sih Tuhan itu, bagaimana sih Bapa itu. Dan teman-teman, ini luar biasa ya. Kemudian semua ini adalah penyingkapan rahasia kepada kita, yaitu pada kegenapan waktu ia akan mengumpulkan dalam satu rumah tangga segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Jadi semua ini teman-teman, apa yang kita telah pelajari ya dari awal tadi, semua ini adalah penyingkapan rahasia kepada kita, yaitu pada kegenapan waktu atau pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, ia akan mengumpulkan segala sesuatu dalam rumah tangga, ya, dalam keluarga Allah, segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana Tuhan telah menetapkan kita ya, ini sebagai satu takdir ya, sebagai satu ketentuan, ketetapan untuk diselamatkan. Ini menggambarkan bagaimana sebenarnya pikiran Tuhan yang ada terhadap manusia berdosa. Dan Tuhan tidak pernah ada pikiran untuk membinasakan kita, teman. Tidak ada. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah semata-mata untuk keselamatan manusia. Dan itulah kehendak Tuhan, itulah kesenangan Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Dan sampai pada satu waktu ya, teman-teman, satu waktu semua itu akan dikumpulkan dalam satu rumah tangga ya, atau dalam satu keluarga, satu tubuh Kristus yang utuh. Baik di sorga maupun yang ada di bumi. Yang ketujuh adalah tujuan yang ditetapkan. Ini adalah tujuan
yang ditetapkan Tuhan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, bagaimana Tuhan memberkati manusia, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, atau bagaimana Tuhan memberikan Kristus untuk diam di dalam diri manusia sehingga manusia mungkin menerima semua berkat, adalah tujuan Tuhan yang ditetapkan, ini adalah tujuan yang ditetapkan Tuhan. Maka di dalam Kristus kita telah memperoleh warisan. Aduh, luar biasa ini. Jadi teman-teman, dengan memiliki Kristus, kita telah memperoleh warisan. Jadi di dalam Kristus mengandung semua yang mungkin kita miliki, ya, dari apa yang telah dipikirkan oleh Tuhan kepada kita. Karena Tuhan membuat segala sesuatu berjalan sesuai dengan tujuan dan kehendaknya sendiri. Tuhan adalah bagian dari warisanku. Luar biasa. Ini seperti yang kita sudah pelajari ya, mengenai Roh Kudus adalah bagian dari warisan itu. Jadi Yesus yang diberikan, Yesus yang diberikan itu direpresentasikan oleh Roh Kudus. Kemudian poin yang ke-8, semua orang yang percaya kepada Kristus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus yang disebut Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi ini teman-teman, Roh Kudus yang dijanjikan bukan Roh Kudus yang nanti akan diberikan, tapi Roh Kudus yang juga sama-sama berjanji ya dengan Kristus. Dan kalau kita belajar dalam buku Kabar Kesukaan, ini telah dipastikan ya, telah dipastikan. Karena dia adalah jaminan dari warisan yang dijanjikan. Jadi teman-teman, Roh Kudus itu sendiri adalah roh yang turut berjanji ketika Tuhan menjanjikan berkat kepada manusia atau kepada Abraham ya, atau kepada seluruh manusia, karena berkat yang dijanjikan kepada Abraham adalah untuk semua manusia. Dan Roh Kudus ya, karena dia adalah jaminan dari warisan yang dijanjikan. Jadi dengan memiliki Roh Kudus atau berdiamnya Kristus di dalam diri kita, kita memiliki jaminan ya dari warisan yang dijanjikan untuk memiliki semua warisan yang dijanjikan oleh Tuhan. Meterai Roh Kudus ini adalah jaminan warisan kita sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus yang kita miliki atau berdiamnya Kristus di dalam diri kita, ya, ini adalah jaminan warisan sampai kita menerima ya penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kemudian ada nasihat ya, janganlah mendukakan Roh Kudus Tuhan kita yang dengannya kamu dimeteraikan pada hari penebusan. Jadi teman-teman, meterai Roh Kudus ini adalah jaminan warisan kita sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah itu menjadi milik kita sepenuhnya ya. Kemudian janganlah kita mendukakan Roh Kudus ya, Roh Kudus Tuhan yang dengannya kamu dimeteraikan pada hari penebusan. Teman-teman, dengan apa kita bisa mendukakan Roh Kudus? Ini pertanyaan yang penting ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Di sini ada Brother Ronald Singon. Kira-kira dengan apa kita bisa mendukakan Roh Kudus? Oke, makasih Bing. Ya. Jadi menurut saya sesuai dengan Yohanes berapa ya? 16 ayat 7 karena salah dan 8, 9. Karena Roh Kudus kalau ia datang ia akan mengisapkan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus saat dia datang dalam orang punya hati dan orang menolak apa itu kebenaran, saat itulah kita mendukakan Roh Kudus. Ya. Makasih Bing. Terima kasih, Brother Ronald. Di sini ada Brother Lowry.
Kira-kira dengan apa kita bisa mendukakan Roh Kudus? Bagaimana Brother Lauri? Jadi kalau tadi Brother Ronald mengatakan pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita kebenaran, jadi kalau kita menolak ya untuk insaf, kita mendukakan Roh Kudus. Dan itu benar sekali ya teman-teman. Ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan tambahan ya atau tanggapan. Di sini ada Brother Esrom. Bagaimana Brother Esrom atau Sister Wira? Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Ini penting ya teman-teman. Atau Tante Kori bagaimana? Iya, memang betul sekali saudara kita sampaikan tadi bahwa saat kita melakukan hal yang mungkin tidak dikehendaki ya, kalau menurut kalimat saya, tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu kita mendukakan Roh Kudus. Tetapi di dalam situasi yang tertentu, misalnya saya jalan dengan saudara atau ya saudara kebanyakan ya, di hari Sabat ada hal yang saya rasa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya mungkin saya juga ada kurang berani untuk mengatakan bahwa itu tidak boleh ya. Mungkin saya juga mendukakan Roh Kudus. Tapi situasi dan kondisi kadang tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu. Ya mungkin ya, bagaimana tanggapan dari adik-adik semuanya ya. Iya. Saya rasa saya yang paling senior di sini. Oke. Dan situasi seperti itu bagaimana kira-kira? Terima Dan saya kasih. rasa saya juga mendukakan Roh Kudus saat itu. Ya. Terima kasih Tante Kori. Jadi teman-teman ini poin penting ya. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus. Jadi kita mengutip saja ya pernyataan Ellen White mengenai mendukakan Roh Kudus. Itu adalah kita menempatkan diri di satu situasi di mana Roh Kudus tidak mungkin lagi menyelamatkan kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, ya, Roh Kudus nggak berduka loh teman-teman. Kita jatuh, misalnya ada satu pelanggaran yang kita tahu ini dosa dan kita buat. Itu Roh Kudus nggak berduka. Yang Roh Kudus berduka adalah ketika kita berada berada dalam satu situasi atau posisi, dia tidak mungkin lagi menyelamatkan kita. Ya. Disinilah dia berduka, teman-teman. Jadi Roh Kudus itu bukan oknum yang seperti orang kebanyakan ya, manusia kebanyakan ketika disinggung, dia tersinggung, dia marah dan tidak mau mengerjakan tugasnya. Enggak ya teman-teman, Roh Kudus ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Dia sangat mengasihi kita. Dan ketika kita jatuh, itu seperti kita melihat ya, orang tua melihat anaknya yang lagi terjatuh, teman-teman. Kita kasihan. Ya. Tetapi yang membuat mungkin kita sangat berduka adalah misalnya anak kita jatuh, tapi jatuhnya di jurang. Ini yang membuat kita berduka. Kita tidak bisa lagi menyelamatkan dia. Karena apa? Dia udah masuk di jurang, teman-teman. Jadi teman-teman, ini mendukakan Roh Kudus ini adalah, ini definisi dari Roh Nubuat ya teman-teman. Kita berada menempatkan diri pada satu posisi di mana Roh Tuhan tidak bisa lagi menjangkau kita. Dan salah satu yang bisa memungkinkan kita mengalami hal itu adalah kita memasuki atau meyakini satu ajaran yang palsu, teman-teman.
Jadi kalau ada satu keyakinan yang palsu yang kita yakini dengan kuat sebagai satu kebenaran, ini yang sangat mungkin Roh Kudus itu sangat berduka, teman-teman. Karena dia mau menginsafkan kita seperti tadi ya Brother Onang bilang, menginsafkan kita, tapi kita anggap kesalahan itu adalah kebenaran. Aduh ini susah, teman-teman. Atau saluran berkat yang dimana Tuhan mau memberkati manusia, kita anggap itu adalah pekerjaan setan. Seperti Yesus kan dianggap Beelzebul oleh ahli Taurat waktu itu ya. Yesus dianggap Beelzebul, padahal Yesus datang ke dunia adalah untuk memberkati dunia. Kemudian Yesus sebagai sarana di mana Tuhan akan memberkati dunia dianggap sebagai setan atau penghulu setan. Ini memungkinkan, teman-teman, Roh Kudus tidak bisa menyelamatkan. Bukan Roh Kudus tersinggung karena Yesus misalnya disalib atau dianiaya atau disiksa. Bukan itu, teman-teman. Tapi ketika kita menganggap Yesus, katakanlah kita ada di situasi waktu itu ya, ketika kita menganggap Yesus bukan berkat dari Tuhan, itu berarti kita menutup semua kemungkinan yang Roh Tuhan bisa lakukan untuk keselamatan, teman-teman. Aduh, dan disinilah Roh Kudus berduka, teman-teman. Atau yang tadi yang kita bilang, kita memasuki satu ajaran yang kita yakin dengan benar sebagai satu jalan keselamatan, padahal itu adalah dusta. Jadi teman-teman, ketika kita memasuki posisi-posisi itu, Roh Kudus betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukannya, ya. Dan dia berduka seperti seorang ibu ya yang melihat anaknya masuk ke jurang, dia tidak bisa lagi mau buat apa-apa. Jadi teman-teman, jadi poin di sini adalah meterai Roh Kudus ini adalah jaminan warisan kita sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah, ya. Itu menjadi kita memiliki ya penebusan itu sepenuhnya atau menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus yang kita miliki atau Kristus yang diam di dalam diri kita memastikan penebusan itu kita menjadi atau penebusan itu terjadi sepenuhnya atau kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Kemudian nasihatlah, jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan, ya. Artinya teman-teman, jangan sampai kita memasuki satu situasi seperti yang tadi ya, di mana Tuhan tidak bisa menyelamatkan kita. Dan ini susah sekali. Jadi janganlah mendukakan roh. Ya, silakan Tante Kori. Ya, jadi saya bertanya, kalau posisi Tante Kori yang seperti Tante Kori bilang tadi, yang hanya bisa berdoa, nggak bisa bicara, berarti itu bukan mendukakan Roh Kudus atau bagaimana itu? Kalau Ya. menurut saya bukan mendukakan Roh Kudus, tapi itu bagian dari bagaimana Roh Kudus bekerja. Karena Tante Kori kan masih insaf gitu, masih merasa oh ini salah, ini benar. Itu memungkinkan Roh Kudus masih bisa bekerja. Yang membuat Roh Kudus berduka ketika kita tidak bisa lagi, ketika Roh Kudus tidak bisa lagi bekerja di dalam diri kita. Misalnya ya, kita meyakini sesuatu suatu dusta yang kita yakini sebagai kebenaran. Aduh, itu sangat sulit, teman-teman. Sangat sulit. Kalau kita masih, misalnya kita berbohong dan kemudian kita tahu itu salah dan kita melakukan. Setelah kita melakukan, kita ada rasa nggak enak. Apakah itu mendukakan Roh Kudus? Tidak, itu adalah Roh Kudus berhasil melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Kita insaf, oh itu salah gitu. Dan ini yang paling mungkin Yesus bisa selamatkan. Tapi teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan, dosa, dan kita anggap itu kebenaran, ini yang sangat sulit. Ini yang sangat sulit. Makasih, Bi. Oke, terima kasih Tante Kori. Ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan. Ya, jadi setelah
Ebing bilang itu, kita langsung kayak sadar ya bahwa, waduh, bukan satu hal yang remeh-temeh kalau kita mempercayai satu doktrin yang ternyata itu salah, Betul sekali. iya kan? Karena kita mau meyakinkan sesuatu yang kita pikir inilah jalan keselamatan, ternyata bukan gitu loh. Jadi makanya di 2 Tesalonika bilang, orang yang tidak love the truth itu akan percaya Dusta. bohong gitu, dusta. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih itu kebenaran gitu. Sebenarnya kebenaran itu ada di dalam Kristus karena Yesus bilang, sayalah kebenaran dan hidup, jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa selain melalui saya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, compare ini pelajaran Everlasting Covenant yang kita lagi belajar dengan Glad Tidings, sudah ada kan contoh di jemaat Galatia yang mana mereka itu murtad gara-gara menerima Injil palsu. Jadi kalau orang sudah menerima Injil palsu dan sudah percaya bahwa itu kebenaran, nah sekarang Roh Kudus mau insafkan bagaimana kalau kita sudah percaya dusta, iya kan? Roh Kudus kan menginsafkan kita akan kebenaran, tapi kalau saya sendiri percaya dusta, Roh Kudus mau insafkan bagaimana? Jadi Ebing punya ilustrasi ya, betul ya kalau saya pikir kalau misalnya saya punya anak saya jatuh misalnya di lantai, dia kan pasti menangis sakit gitu. Betul, saya mungkin ada rasa kasihan sama anak itu, tapi ada rasa senang juga karena saya bisa peluk, saya punya anak, saya bisa obati, saya tahu kita tahu dia akan oke, seperti itu. Tapi kalau kita jatuh di jurang, saya sebagai ibu nggak bisa ambil lagi saya punya anak. Aduh, itu sebagai ibu sepertinya kayaknya kita sepertinya mau mati. Saya rasanya kayak bagaimana kita nggak bisa. Tapi kalian mungkin tahu sebagai orang tua itu jantungnya kayak udah mau copot dan mungkin udah gemeteran, udah pucat, udah nggak tahu bagaimana gitu. Sepertinya saya juga kayaknya lebih baik mati daripada saya lihat saya punya anak mati. Jadi mungkin itu ya gambaran sebagai perasaan orang tua kepada anak dan bagaimana Roh Kudus kepada kita yang mana kita mempercayai satu dusta itu adalah sebuah kebenaran. Makanya ini teman-teman yang Rasul Paulus bilang ya di buku Galati, dia bilang, terkutuklah seorang malaikat atau manusia yang kasih Injil selain Injil yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Itu terkutuk kalau kita kasih Injil palsu gitu loh. Makanya kalau orang percaya Injil palsu, nah itu di titik di mana orang akan mempercayai kebohongan gitu. Nah ini yang akan, jadi teman-teman ini terima kasih Ding sudah bawakan karena ini membuat saya juga kayak, waduh istilahnya ini bukan satu hal sembarangan kalau kita mempercayai satu doktrin. Jadi kalau ada doktrin yang masuk, teman-teman memang benar-benar kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh cari kebenaran. Tapi intinya adalah intinya sebenarnya simple. Saya tahu dari mana uang palsu. Ya belajar uang yang pelajari benar-benar uang yang asli itu. Bagaimana saya tahu Injil palsu? Benar-benar pelajari Injil yang benar dulu gitu. Baru akan mata kita terbuka kepada Injil-Injil yang lain. Jadi dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan bagaimana kita bisa menerima Injil yang benar dan bagaimana pekabaran untuk kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas yang Tuhan lagi ungkapkan kepada kita pada saat ini. Dan luar biasa teman-teman, kalau saya lihat ya dari Ebing sama Lali kasih wabas tadi, setiap kali kalian present ini pelajaran, kita bisa lihat ada sepertinya bagaimana untuk mempersembahkan itu gospel itu kayak satu hal yang gimana ya, luar biasa yang mungkin kalian yang menyampaikan itu bisa merasakan dan saya bisa lihat bagaimana semangat untuk memberitakan mengenai Injil itu sangat luar biasa karena kita lagi berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dan yang satu poin tadi yang Rasul Paulus berikan kepada kita, yang tulis kepada kita, yang mana waktu Tuhan memberikan anaknya, dia berikan semua kan melalui Yesus. Nah teman-teman mungkin kita harus bedakan
kata berikan dengan kata pinjam. Kalau pinjam, misalnya Tuhan pinjamkan anaknya, dia kasih terus dia kembalikan kepada Tuhan kasih. Oh ini Yesus, saya mau ambil lagi nanti ya, karena saya hanya pinjam kepada kamu. Tapi kalau beri, teman-teman, itu sudah kamu punya gitu loh. Tuhan kasih ke kamu, saya berikan. Eding ini kita kasih kepada kamu, misalnya kita kasih sepatu. Apakah kita akan minta lagi sepatu itu kepada Eding? Contoh. Saya kasih itu, sudah kamu punya gitu. Waktu Tuhan kasih Yesus ke kita, itu Yesus sudah milik saya. Dan apa yang kalau waktu Tuhan kasih Yesus kepada kita sebagai milik kita, semua surga dikasih ke kita. Itu Ellen White bilang, waktu Tuhan memberikan anaknya kepada kita, semua surga di-pour out kepada kita. Semua surga dikasih kepada kita. Dan ini yang Waldner lagi tulis, semua yang kalau kita milik Tuhan, ya, kalau kita menerima Yesus, Tuhan sudah kasih dengan cuma-cuma, dan Yesus itu kita terima. Semua ini yang dari poin 1 sampai berapa sekarang? 10, itu sudah menjadi bagian kita, teman-teman. Saya mau terima atau enggak gitu, kita percaya atau enggak, seperti itu ya. Sepertinya kalau bahasa Inggris bilang, it's good to be true, terlalu indah untuk percaya, tapi itulah yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita pelajari ini benar-benar, kita ulang dan hayati, kita akan bisa mengenal Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri seperti apa. Aduh, luar biasa. Wah, anyway. Oke, thank you, Ding. Itu aja dulu. Kita nggak tahu mau bilang apa, tapi it's amazing kalau Tuhan punya kasih untuk kita. Thank you. Ya, baik. Terima kasih untuk Tante Cory dan Joy yang sudah menambahkan. Jadi teman-teman, Roh Kudus ini adalah jaminan ya ketika Tuhan memberikan Kristus yang direpresentasikan oleh Roh Kudus, itu adalah jaminan sampai kita menerima ya, sampai penebusan yang menjadikan kita milik Allah ya, atau sampai penebusan itu penuh dalam ayat yang lain ya. Kita menerima penebusan itu sepenuhnya. Kemudian janganlah mendukakan Roh Kudus. Jadi teman-teman, penting sekali ya untuk kita memahami kebenaran ya. Karena dengan memahami kebenaran, Roh Kudus akan sangat mungkin untuk bekerja kepada kita. Tapi kalau yang kita yakini dusta sebagai kebenaran, ini yang sangat-sangat sulit. Dan makanya teman-teman kita bisa mengerti ya, dosa kepada anak manusia itu bisa diampuni, tapi dosa kepada Roh Kudus tidak bisa. Karena kalau Roh Kudus sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya, keselamatan yang bagaimana lagi yang kita bisa harapkan ya. Jadi teman-teman, mendukakan Roh Kudus adalah kita menempati satu posisi di mana Roh Tuhan tidak bisa lagi menginsafkan kita. Atau kita, karena kita begitu kuat meyakini satu dusta ya sebagai satu kebenaran. Atau saluran berkat Tuhan ya kita anggap sebagai satu salah satu kejahatan. Seperti Yesus dianggap Beelzebul, atau seperti Johnson Wagoner dianggap sebagai satu pembawa kesesatan. Ini mendukakan dosa, mendukakan Roh Kudus. Dan itu yang terjadi ya kepada para pemimpin kita di tahun 1888. Jadi mereka menganggap apa yang di Johnson Wagoner ini sedang menyampaikan satu ajaran yang palsu. Ini mendukakan Roh Kudus loh teman-teman. Oke teman-teman, kita ke poin yang 10 ya. Mereka yang memiliki roh sebagai meterai tahu apa kekayaan, kemuliaan dari warisannya. Aduh. Jadi teman-teman, mereka yang memiliki roh sebagai meterai, mereka yang memiliki roh sebagai meterai tahu ya, tahu apa kekayaan, kemuliaan dari warisannya. Sudahkah kita melihat Kristus yang diam ya, diam di dalam diri kita sebagai jaminan keselamatan yang memungkinkan segala sesuatu ya menjadi milik kita. Teman-teman, kalau kita tahu itu dia ya, maka mereka yang memiliki roh sebagai meterai tahu apa kekayaan, kemuliaan dari warisan yang akan diberikan. Jadi ada satu satu
satu pengetahuan yang akan sangat memberkati kita, ya, akan membuat kita akan melihat, ya teman-teman, ini harus dibandingkan dengan kekayaan dan kemuliaan dunia, ya, yang sering hal-hal tersebut, ya, menyita waktu dan perhatian kita, sehingga kita mengorbankan banyak hal untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang tidak berharga, ya, atau tidak berarti, atau semu, ya. Tetapi teman-teman, dengan melihat bagaimana Kristus diam di dalam diri kita sebagai satu meterai, maka tahu apa kekayaan kemuliaan warisan. Jadi kalau kita mempelajari, ya, poin-poin dari awal sampai terakhir ini, teman-teman, kita akan melihat, ya, ada satu kekayaan kemuliaan yang tidak terhingga, teman-teman. Sehingga kita merasa bahwa adalah hampir sia-sia, ya, kalau kita mau menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, ya, atau energi untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kekekalan. Jadi teman-teman, dari sini kita akan lebih menjadi efisien, ya, lebih menjadi efektif, ya, ketika kita memiliki roh atau Kristus sebagai meterai. Jadi misteri Kristus di dalam diri manusia itu menjadikan kita tahu, ya, bagaimana kita menilai keadaan-keadaan di sekeliling kita. Jadi ini poin yang ke-10, ya, mereka yang memiliki roh sebagai meterai tahu apa kekayaan kemuliaan dari warisan itu. Itu adalah realitas kemuliaan masa depan yang menjadi milik mereka sekarang melalui roh. Aduh. Jadi teman-teman, kemuliaan warisan itu realitas kemuliaan masa depan itu menjadi milik mereka sekarang melalui roh. Jadi jadi teman-teman, dengan apa, ya, memiliki roh, ya, dengan memiliki roh sebagai meterai, kita akan tahu apa kekayaan kemuliaan dari warisan itu. Kemudian itu adalah realitas kemuliaan warisan masa depan yang menjadi milik kita sekarang melalui roh. Jadi apa yang mungkin kita miliki, ya, di masa depan itu dipastikan dengan dimilikinya Roh Kudus atau Kristus yang diam di dalam diri kita. Dengan kata lain, teman-teman, Tuhan memastikan semua yang akan kita miliki di depan nanti, segala kekayaan dan kemuliaan yang mungkin dialami oleh manusia, itu Tuhan telah berikan dalam satu pemberian yang namanya Kristus yang diam di dalam diri kita. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, misteri Kristus yang diam di dalam diri kita ini bukan hanya sekedar, oh iya, iya, Yesus itu diam di dalam diri kita. Enggak demikian, teman-teman. Ini betul-betul memastikan bagaimana atau apa dan bagaimana jadinya umat Tuhan sementara mereka hidup di dunia ini. Aduh, ini luar biasa. Oke, teman-teman, di sini kita sudah habis waktu ini. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan. Ada teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini atau saat ini. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi berbicara mengenai Roh Kudus yang akan sebagai jaminan warisan kita. Jadi coba, ya, kita mau coba bikin satu perbandingan yang Ellen White tulis kepada kita, yang kita sudah baca berulang-ulang. Dia punya kutipan yang dibilang begini, ya. Tuhan sudah mengirim penatua Wagner dengan Jones untuk membawakan pekabaran yang sangat berharga, ya kan?
Dan waktu kita menerima pekabaran ini yang mereka berikan kepada kita, di situ kan sudah jelas dibilang ya, bahwa akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan kemudian di kutipan yang lain dibilang, pada waktu kita punya leader, pemimpin menolak pekabaran mereka di tahun 1888 di Minneapolis, itu sama dengan itu menolak kecurahan, ya, menolak akan tunggu ya, itu sama dengan menolak akan kecurahan Roh Kudus kan yang mau dicurahkan. Nah, kalau kita mau lihat ya, ini kutipan-kutipan terus apa yang Wagner sudah berikan kepada kita pada saat ini. Jadi kalau kita menolak Roh Kudus yang mau dicurahkan kepada kita, itu sama dengan ini kan di sini, itu sama dengan kita menolak jaminan warisan itu untuk kita dimeteraikan gitu loh. Jadi waktu kita Roh Kudus itu kan dia bilang Roh Kudus itu adalah meterai Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menerima kita punya penebusan. Atau Roh Kudus itu adalah janji untuk kita menerima jamin seal atau meterai ya. Nah, di saat kita menolak akan Roh Kudus itu sendiri, bukankah di saat kita menolak Roh Kudus itu, bukankah kita itu mendukakan akan Roh Kudus, iya kan? Makanya Ellen White sendiri bilang pada waktu mereka menolak akan pekabaran ini, yang terjadi adalah setan itu sukses, setan itu berhasil dalam membuat gereja kita itu bisa menerima akan pencurahan Roh Kudus tanpa batas yang Tuhan rindu memberikan. Jadi teman-teman, sepertinya ya kalau kita lihat, kalau kita menolak akan pekabaran ini, itu sama dengan kita menolak akan Roh Kudus itu sendiri teman-teman. Karena dalam pekabaran ini adalah Injil yang benar, dan di mana dibilang di situ adalah Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita menolak pekabaran ini, menolak akan Injil ini, sama dengan kita menolak akan Tuhan atau kuasa itu sendiri untuk menyelamatkan kita. Dan bukankah di saat kita menolak itu, bukankah di saat itu kita bisa melihat bahwa bagaimana dan Roh Kudus, atau bagaimana Tuhan mau menyelamatkan saya. Di saat saya menolak satu-satunya cara untuk Tuhan menyelamatkan kita. Misalnya ada jurang, terus saya kasih tali misalnya ya, ini contoh. Oh, saya nggak mau, atau saya di tengah lautan atau di tengah lautan sudah mau tenggelam, terus ada kapal datang, ini ambil tali, kalau kamu nggak pegang kamu akan tenggelam gitu. Nah, saya nggak mau pegang itu tali, saya bilang saya nggak mau pegang ini tali, saya tolak itu tali. Nah, apakah ada cara yang lain untuk saya bisa menyelamatkan orang yang sudah mau tenggelam, atau orang di dalam jurang udah mau tertutup sama tanah, disuruh kasih tali atau tangga naik di sini terus kita nggak mau? Sama dengan seperti ini ya teman-teman, Injil. Tuhan mau kasih Injil, inilah Injil untuk menyelamatkan kamu dari dosa, karena masalah kamu manusia itu adalah dosa. Saya mau kasih Injil. Injil yang benar untuk menyelamatkan. Tetapi Injil itu ditolak, sama di 1888. Pekabaran itu ditolak. Nah, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kalau pekabaran yang datang untuk menyelamatkan kita tolak seperti itu? Nah, mungkin itu saya bisa lihat ya gambaran yang tadi Ebing coba bawakan bagaimana untuk mendukakan Roh Kudus. Dan kalau kita nggak salah ada satu kutipan Ellen White yang bilang waktu mereka menolak pekabaran itu, mereka menolak Roh Kudus. Seperti itu. Jadi itulah kita bisa mendukakan akan Roh Kudus, di mana pekabaran atau kebenaran yang Tuhan memberikan untuk menyelamatkan kita, atau membuat kita dimeteraikan, atau kecurahan Roh Kudus tanpa batas, kita tolak seperti itu. Kita terima dan menganggap itu sebagai satu hal yang biasa-biasa saja. Mau saya percaya, mau nggak apa. Tidak begitu teman-teman. Kalau saya sudah mau tenggelam, terus tali ini datang, saya bilang, kira-kira ini tali bisa menyelamatkan saya nggak ya? Saya berpikir, saya mau pegang tali apa enggak, is oke, nggak masalah. Nggak seperti itu. Saya harus percaya bahwa kalau saya pegang tali ini yang akan mengangkat saya untuk saya tidak tenggelam. Kalau saya menganggap, ini biasa-biasa saja, ya lama-kelamaan juga saya pasti akan tenggelam.
Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menganggap satu pekabaran Tuhan yang sangat luar biasa yang membuat kita kalau percaya akan Injil itu membuat keselamatan, kita nggak bisa menganggap itu satu pekabaran yang kalau saya percaya enggak, saya nggak percaya juga nggak apa-apa. Tidak, teman-teman. Ini adalah satu-satunya cara bagaimana kita bisa diselamatkan, karena di dalam pekabaran ini Tuhan memberikan kepada kita Injil yang benar. Bagaimana dengan mempercaya akan Injil itu sendiri manusia bisa diselamatkan kalau saja kita mau percaya akan Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, thank you Bing, itu aja mungkin tambahan. Ya, baik teman-teman. Terima kasih untuk Sister Joy ya yang sudah menambahkan. Jadi betul sekali teman-teman. Ini menjadi satu pelajaran buat kita untuk semakin mempelajari ya apa kebenaran itu dan apa yang telah Tuhan sampaikan ya kepada kita sebagai satu kebenaran ya. Karena disitulah roh Tuhan bekerja teman-teman. Disitulah roh Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita tahu bersama ya, kegagalan bangsa Israel itu karena mereka tidak memahami sejarah ya, dan apa yang Tuhan telah wariskan kepada mereka. Ini menjadi satu tantangan buat kita, karena lewat sejarah 1888 kita telah belajar ya, ada satu karunia Tuhan yang sangat besar ya, sangat-sangat besar, yang Tuhan berikan kepada umat ya, dan itu sedang kita pelajari. Dan memang teman-teman, dari awal kita mempelajari pelajaran ini sangat menggetarkan ya. Saya sendiri dalam mempelajari ini, aduh Tuhan ini luar biasa. Ini luar biasa ya, penyataan-penyataan Tuhan yang dinyatakan ya dalam pekabaran yang sedang kita pelajari. Ini betul-betul luar biasa teman-teman. Jadi dalam misteri Kristus diam di dalam diri manusia, teman-teman, bagaimana kita memahami hal itu ya. Kita ketika memahami hal itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang sesungguhnya ya. Apa yang terkandung di dalam benak Tuhan. Kalau kita mau apa ya, mau sederhanakan ya, mau sederhanakan. Ini proses terbatas ya. Proses terbatas. Kalau kita mau sederhanakan, apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan? Teman-teman, di dalam mempelajari misteri Kristus diam di dalam diri manusia, kita akan belajar lebih banyak mengenai Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan memikirkan ciptaannya, ya, khususnya kita sebagai manusia yang sedang jatuh, ya, dalam dosa, dan bagaimana kita mau diselamatkan. Teman-teman, ada satu penyataan yang kita bisa bilang ya, sangat-sangat mengesankan, sangat dalam ya, sangat menguatkan, membangkitkan iman teman-teman. Dari apa yang telah kita pelajari saat ini ya, ini betul-betul kita melihat bagaimana Tuhan itu sungguh amat baik ya. Dan puji Tuhan ya teman-teman, untuk pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan ini kita harus menutup ya perjumpaan kita saat ini, karena waktu telah selesai. Jadi terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Saya percaya Tuhan memberkati kita lewat pelajaran-pelajaran yang sangat indah ini ya.